Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, kapanpun kalian eh, menonton video ini ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang mapel PAI kelas 12. Kalian melalui Microsoft Teams. Kalian bisa buka Microsoft Teams kalian masing-masing ya. Seperti ini tampilannya. Nanti kalian masuk ke kelas kalian masing-masing, masuk ke general. Nanti kalian bisa melakukan conversation di sini, silahkan. Untuk bukunya, memakai buku yang dari sekolah, yang cetakan. Jika kalian lebih nyaman dengan yang bentuk PDF, bisa kalian buka di Files. Kemudian materi kelas, dan ini bisa kalian download seperti ini, silahkan. Baik, semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, singkat padat jelas. Untuk daring kali ini, bukunya bisa dibuka ya, ini covernya. Untuk 12 MIA 1 di yang B kalau tidak salah, yang B. Itu saya sudah membahas tentang per bab sampai bab 12, bab 11 ya. Masuk ke aspek mana saja. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bab 1. Bab 1 ini masuk ke aspek akidah, keimanan, karena di sini adalah salah satu rukun iman, yaitu meyakini hari akhir. Peta konsep yang akan kita bahas adalah tentang makna iman kepada hari akhir, periodenya apa saja, hakikatnya bagaimana, hikmahnya seperti apa, dan kesimpulannya adalah menerapkan perilaku mulia apakah ketika kita meyakini kesemua ini. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2. Di sini ada 4 gambar. Gambar pertama adalah gambar gempa bumi. Kedua, hujan meteor. Keempat, gunung meletus. Dan ini adalah gambar tentang pengadilan. Dari ketiga gambar ini adalah bentuk gambar di mana ini merupakan kejadian bencana yang di sini termasuk ke dalam kiamat sugro, kiamat kecil. Karena dari kejadian-kejadian ini biasanya ada korban jiwa yang kemudian menjadi korban dari kejadian tersebut. Dan gambar terakhir ini adalah gambar pengadilan, menggambarkan bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia, di hari akhir akan dipertanggungjawabkan dengan bentuk pengadilan. Jangankan di dunia ya, jangankan di akhirat nanti, di padang mahsyar, di dunia pun pengadilan sudah ada untuk mengadili setiap apa yang kita lakukan. Lanjut ke halaman berikutnya, langsung ke materi saja ya. Halaman 6. Langsung ke halaman 6. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang kiamat sugro, kiamat kecil. Yang di sini tentu diambil dari dalil surat Ali Imran
ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang di sini artinya adalah tiap-tiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, hakikatnya adalah kesempurnaan pahala akan dikumpulkan di akhirat pada hari kiamat. Dan diterangkan bahwa dunia adalah kesenangan yang memperdayakan, yang membuat kita lupa akan adanya kehidupan akhirat nanti. Selain ayat ini, ada juga dalil-dalil yang lain yang bisa kalian lihat sendiri di Al-Quran kalian masing-masing ya. Misalkan tentang alam barzah. Alam barzah ini bisa kalian lihat di surat Ar-Rum ayat 5556. Kemudian tentang kebenaran janji Allah, Al-Mu'minun ayat 99-100. Kemudian tentang balasan berupa neraka dan sisaannya digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 45-46. Selanjutnya peristiwa yang harus kita imani ya. Ada fitnah kubur, ada siksa dan nikmat kubur. Fitnah kubur di sini beragam pertanyaan, siapa Tuhanmu, agamamu, nabimu, imanmu dan kiblatmu di sini. Siksa dan nikmat kubur sudah banyak digambarkan dalam Al-Quran. Di sini kalian bisa baca sendiri, bisa diberikan tanda juga. Selanjutnya saya simpulkan bahwa kiamat sugro ini atau kiamat kecil ini adalah peristiwa datangnya kematian bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal maupun individu. Jadi tidak hanya manusia, ada hewan mati, tumbuhan mati. Nah, itu adalah termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Karena diterangkan di sini adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, ini jiwa yang mati ini menunjukkan bahwa telah terjadi kiamat sugro atau kiamat kecil. Selanjutnya yang kedua kiamat kubro. Ini kiamat final atau kiamat besar. Yang maksudnya adalah berakhirnya seluruh makhluk, hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat diterangkan surat At-Takwir ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, ini adalah peristiwanya matahari digulung, karena matahari adalah sumber kehidupan. Matahari hilang, bumi hancur. Matahari mendekat, bumi juga hancur.
Kemudian bintang-bintang berjatuhan ini adalah seperti halnya meteor, karena yang namanya kiamat kubra itu tidak hanya berlaku di bumi saja, tapi di seluruh alam jagat raya, tata surya. Semua planet ikut hancur. Dan gunung-gunung dihancurkan beterbangan seperti kapas. Orang Amerika, orang Barat, meyakini bahwa memang bumi itu bakal hancur. Tapi mereka berpikir bahwa hanya bumi yang hancur karena sudah tua. Akhirnya mereka berpikir untuk pindah ke planet lain, ke Mars, ke bulan. Padahal mereka tidak tahu Mars, bulan itu termasuk ciptaan Allah yang kemudian nanti akan ikut dihancurkan juga. Lanjut. Ada dua teori menurut ilmu pengetahuan tentang bagaimana hancurnya bumi ini, hancurnya dunia ini. Pertama, teori geologi, dan kedua, teori fisika. Pertama, teori geologi. Sebentar ya, karena ini maksimal 15 menit. Masih ada waktu. Pertama, menurut teori geologi. Teori geologi ini adalah menerangkan bahwa bumi itu pada suatu saat akan menjadi tua, dan diterangkan bahwa awal mula bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali terjadilah bumi. Gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Ya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bumi itu terdiri dari lapisan-lapisan. Nah, lapisan yang paling tengah itu adalah inti bumi, yang di situ sangat panas sekali. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Dan pada suatu saat di sini bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. Semakin cepat, akhirnya panas bumi yang ada di bawah itu akan hancur. Sehingga akan membuat hancur berkeping-keping bumi itu. Selanjutnya terakhir, menurut teori fisika, letak matahari sekitar 149 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya bisa dibaca di sini ya. Menurut para ahli fisika ya, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori. Dengan panas 15 juta derajat Celcius. Bayangkan kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahaya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak-ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Nih, teori fisika berhubungan dengan matahari. Karena matahari adalah sumber kehidupan. Tidak ada matahari saja satu hari, maka akan terjadi tsunami, akan terjadi pergolakan di mana bumi ini butuh cahaya, butuh panas matahari untuk kemudian membuat siklus air. Dan ketika siklus air itu tidak terjadi, maka akan terjadi chaos, akan terjadi tsunami di bumi ini. Nah,